Yang pertama, falil walidaini, untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, ya wal aqrabin, karib kerabat kita. Baru yang ketiga ya wal yatama, untuk si yatim. Yang keempat, wal masakin, untuk si miskin. Baru yang kelima, wabnis sabil, dan untuk orang yang dalam melakukan perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bermaksud sedekah kepada orang tua, tetapi orang tua kita sudah cukup atau lebih dari cukup, maka prioritas yang kedua kita berikan kepada karib kerabat kita. Kalau alhamdulillah sudah cukup juga, maka prioritas yang ketiga yaitu kepada si yatim. Siapa anak yatim itu? Ini seringkali salah paham di tengah masyarakat kita. Kata Nabi, yaitu seseorang yang kehilangan ayah atau ibunya, tetapi statusnya ialah belum balik. Tapi kalau sudah balik, yaitu orang biasa saja. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hendak berdonasi ke panti asuhan, hendaknya lebih selektif memilih panti asuhan yang mengasuh yang adik-adik anak yatim belum balik. Itulah anak yatim yang sesungguhnya. Kalau isinya anak-anak SMA gede-gede tongkrongan begitu ya, itu sudah disebut orang biasa saja. Ini harus dipahami mengenai pengertian yatim. Baru wal masakin, kepada si miskin. Di dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu ada sesuatu yang salah paham di dalam kata serapan. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi satu kosakata fakir miskin. Padahal dalam Al-Quran Allah itu membedakan fakir sendiri, miskin itu sendiri. Apa bedanya Bapak Ibu? Fakir itu ialah orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau miskin itu ia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan kehidupan. Contoh kebutuhan hidupnya itu per hari adalah Rp100.000, sementara penghasilannya Rp50.000, dan itu berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, sampai 1 tahun ke depan, maka itu disebut sebagai orang miskin. Tapi kalau tidak punya penghasilan sama sekali, itu namanya orang fakir. Karena itu Bapak Ibu, nanti kalau kita perhatikan ayat tentang zakat, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu diprioritaskan yang pertama untuk si fakir, orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Baru kemudian si miskin, punya penghasilan tapi tidak mencukupi kehidupan. Baru kepada amil. Nah, mengenai amil ini di dalam fikih, makna amil itu ialah orang yang setiap hari pekerjaannya ialah ngurus zakat. Kalau ada satu takmir masjid yang membentuk panitia zakat, artinya dia kerja setahun sekali, sebenarnya itu bukan amil, sebut saja panitia zakat. Karena itu apabila masjid hendak memberikan uang kepada mereka, hendaknya diberi bukan dari uang zakat yang terkumpul, karena mereka bukan amil, tapi diambil dari infak masjid yang ada. Nah, ini